Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Memang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Setelah menggunakan cara seperti ini diracik menggunakan paduan beberapa bahan dijadikan pupuk untuk tanaman cabai, sangat mengejutkan sekali melihat hasilnya dikarenakan bunga dan buah lengket, tidak berjatuhan, mulus, tidak rontok. Setelah disiram dengan pupuk racikan paduan beberapa bahan yang saya akan buat sekarang ini, dan hasilnya seperti ini, berbuah lebat, mulus, nonstop sampai panen, tidak banyak yang rontok berjatuhan. Nah, agar tidak penasaran menggunakan bahan apa saja yang saya akan racik, mari simak videonya sampai selesai. Cara pembuatan pupuknya berikut, cara dan langkah-langkahnya. Nah, teman-teman, di sini saya menyampurkan dua bahan ini untuk memperkuat. Nanti bahan utamanya ada minuman Coca-Cola ya yang akan digunakan berserta buah pace atau yang sering disebut buah mengkudu ya yang sudah matang seperti ini. Lalu saya akan olah terlebih dahulu kedua bahan ini dijadikan satu sebelum menyampurkan dengan bahan berikutnya. Jangan lupa persiapkan wadah untuk menampung bahan-bahan yang akan digunakan. Muat air berukuran 5 liter dikarenakan cara pembuatan yang saya akan racik sekarang ini berukuran skala kecil, berukuran. Nah, untuk tahap pertamanya di sini saya akan mengolah terlebih dahulu kedua biji buah mengkudu atau yang sering disebut buah pace. Dua buah saja yang digunakan, jangan banyak-banyak ya teman-teman, dikarenakan akan ditopang kekuatannya menggunakan campuran bahan yang lainnya. Selain baik untuk dijadikan obat tradisional untuk manusia, sangat bagus juga untuk dijadikan pupuk ya teman-teman. Untuk menyuburkan, juga untuk melebatkan bunga agar tanaman cabai berbuah lebat, berbuah banyak, dikarenakan mempunyai kadar NPK yang sangat tinggi, sangat diperlukan untuk tanaman, apalagi kekuatannya itu dikombinasikan menggunakan campuran bahan berikutnya, jadi akan saling menopang kekuatannya ya teman-teman. Nah, lalu untuk dari minuman Coca-Cola-nya ya teman-teman, nih di sini tidak untuk semuanya digunakan, kita buka terlebih dahulu, hati-hati biasanya nyembur ya. Selain bagus untuk dijadikan pupuk untuk tanaman cabai, untuk tanaman hias, tanaman tambula pot ya, apapun itu jenis tanaman hiasnya, bisa dirangsang pembungaannya agar berbunga nonstop menggunakan Coca-Cola ya teman-teman. Dan agar lebih baik lagi dikombinasikan menggunakan campuran beberapa bahan seperti ini ya teman-teman. Kita ambil dari Coca-Colanya setengah gelas ya, menggunakan jangan banyak-banyak, setengah gelas saja. Lalu setelah ini aduk terlebih dahulu kedua bahan ini agar tercampur merata menjadi satu. Nah, sebelum melanjutkan ke langkah-langkah berikut, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan, silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing meracik pupuk, membuat pupuk dan pertanian. Silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Nah, lalu setelah ini kita membutuhkan air untuk melarutkannya ya teman-teman. Gunakan air bersih saja, air sumur atau air keran ya, yang digunakannya berukuran 5 liter. Dikarenakan cara pembuatan pupuk yang akan diracik ini berukuran skala kecil 5 liter, tapi jangan khawatir. Walaupun berukuran skala kecil 5 liter bisa dicampur lagi waktu pemakaiannya nanti ya, 1:5, 1 liter racikan pupuk ini dicampur dengan air biasa, air bersih berukuran 5 liter, jadi lebih banyak ya, walaupun yang dibuat berskala kecil 5 liter ini. Dan cara menggunakannya nanti itu disiram atau dikocorkan ke bagian akar ya, sekelilingnya secukupnya saja sesuai kebutuhan tanaman yang kita mau pupuk. Ini cara saya yang pernah saya coba meracik pupuk, membuat pupuk untuk tanaman cabai agar bunga dan buahnya itu tidak rontok berjatuhan mulus sampai panen. Oke, untuk langkah selanjutnya di sini saya akan menambahkan M4 beserta gula aren ya yang digunakan. Nah, tujuan saya menggunakan campuran gula aren atau gula merah ini untuk membangunkan bakteri dari dorman M4-nya. Dikarenakan saya kehabisan molase tetes tebu, jadi boleh menggunakan cara yang lain juga seperti gula pasir atau gula aren seperti ini. Jangan banyak-banyak ya teman-teman, dikarenakan hanya untuk membangunkan
bakteri dari dormannya saja, dari empatnya. Kita iris kecil-kecil terlebih dahulu berukuran 1/4 gandu saja ya, seperti ini. Nah, bagi teman-teman jika kesulitan menggunakan atau mendapatkan M4, bisa menggunakan dengan cara yang lain seperti menggantikannya dengan MOL, mikroorganisme lokal dari nasi basi, atau Yakult ya, untuk menggantikan dari M4-nya. Di toko pertanian atau di online juga banyak ya jika mau mendapatkan M4 tersebut. Awas jangan sampai salah menggunakan M4-nya untuk pertanian, bukan untuk perikanan. Dan banyaknya yang digunakan kita takar menggunakan tutupnya saja. Menggunakan 2 tutupnya ya teman-teman, jangan banyak-banyak dikarenakan skala kecil yang diracik pupuknya, jadi cukup menggunakan 2 tutupnya saja seperti ini. Beraroma bau tape ya teman-teman, khas dari M4 ini tidak bau beraroma tape. Yang berbentuk cairan ini adalah bakteri fermentasi bahan organik tanah untuk menyuburkan, juga untuk menyehatkan tanah dan tanaman ya teman-teman. Awas jangan sampai salah dan keliru bahan-bahan yang digunakannya. Sekali lagi saya akan ulangi ya. 2 buah pace yang sudah matang, lalu cairan Coca-Cola setengah gelas ya teman-teman. Kurang lebihnya 125 ml. Lalu M4 dan bahan utamanya yang terakhir di sini saya akan menggunakan kalsinut. Daya tahan dan anti rontok tanaman ya teman-teman, agar bunga dan buah tanaman cabai tidak banyak yang rontok, berjatuhan, berbuah lebat, berbuah banyak, nonstop, mulus sampai panen, tidak gagal panen ya, hasil panen meningkat bahkan menggunakan cara seperti ini. Dan dalamnya itu berbentuk serbuk ya teman-teman. Agar lebih jelas kita takar, larutkan terlebih dahulu menggunakan wadah terpisah seperti ini. Dan banyaknya yang digunakan cukup 1 sendok makan saja, jangan banyak-banyak ya teman-teman, dikarenakan kekuatannya sudah ditopang menggunakan beberapa bahan yang sudah diracik, dipadukan dengan air berukuran 5 liter ya teman-teman. Nah, seperti ini kita larutkan terlebih dahulu menggunakan wadah terpisah seperti ini, agar lebih bagus, lebih maksimal lagi nantinya tercampur merata menjadi satu ya teman-teman dari pupuk kalsinutnya. Cara seperti ini juga bisa dibilang memperkuat dari pupuk kalsinut agar lebih tajam lagi kekuatannya untuk merawat tanaman cabai, agar bunga dan buah tidak banyak yang rontok, berjatuhan, berbuah lebat, berbuah banyak, mulus, nonstop sampai panen ya, jika dipadukan menggunakan paduan beberapa bahan seperti ini. Nah, kalau sudah selesai semua bahan dijadikan satu ya teman-teman, agar lebih bagus lagi kita fermentasikan terlebih dahulu selama 10 hari agar lebih bagus jadi pupuk yang baik. Nantinya fermentasikan terlebih dahulu sekitar 10 hari. Lalu kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi, perbandingannya ya, penyampurannya 1:5, dan harus menggunakan wadah yang ada tutupnya. Untuk tahap fermentasinya bebas menggunakan wadah apa saja, yang penting ada tutupnya ya. Simpan di tempat yang teduh selama tahap fermentasi, dan harus dikontrol setiap harinya buka tutupnya agar tidak meledak, dikarenakan nantinya akan mengeluarkan gas beraroma bau tape ya teman-teman. Cara menggunakannya dikocor ya dengan rutin seminggu sekali, disesuaikan saja untuk cara dosisnya secukupnya. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.